pemirsa, lumpur-lumpurnya masih banyak banget itu. Wah, ilah, ini beko kerjanya super berat ini rumahnya nih. Kerukan-kerukannya juga kayak gitu. Untung bagus operatornya, gacor banget pemirsa. Operatornya gesit banget. Kalau operatornya nggak gacor, nggak gesit kayak gini, nggak tahu dah kapan selesainya ya. Apalagi kan ini bekonya mungil gitu, kecil ya. Soalnya habis punanya, habis dibabat pemirsa. Konvertnya itu banyak banget ya, ilah lo terang langsung ya, galak. Beko ini bikin kata kemaraunya lagi ekstrim banget. Makanya ini supply air nih sangat penting. Kalau misalkan nggak bagus aliran airnya itu bisa bahaya para petani yang ada di Kabupaten Bekasi sini khususnya ya. Oleh karena itu nih pihak BBWS bekerja sama. Muncrat. Assalamualaikum pemirsa, Kang Jack Jarkasi Channel. Bertemu lagi dengan saya Kang Jack Jarkasi dalam update kegiatan normalisasi yang ada di pelosok-pelosok Jawa Barat. Pada hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026, saya kembali berada di saluran sekunder Balong Tua bersama eskavator mungil yang kerjanya gesit pemirsa, dalam melanjutkan kegiatan normalisasi saluran Balong Tua ini dari sisi tanggul sebelah ya pemirsa ya. Setelah sebelumnya tanggul sebelah sini sudah rapi dikeruk, lo bisa kalian lihat sendiri, lumpur-lumpurnya juga sudah mengering. Nah sekarang giliran tanggul yang di sebelah sononya yang lagi dilebarin kalinya dan juga masih terus diperdalam, diangkatin sedimen lumpurnya pemirsa ya. Wah, ini ada beberapa gubuk dan juga pohon-pohonan yang ikut ditumbangin sama eskavator mungil ini biar supaya kegiatan normalisasi di sini berjalan lancar. Dan alhamdulillah juga perlu saya beritahu kepada kalian semua bahwa warga-warga di sini sangat antusias mendukung kegiatan normalisasi yang ada di sini, karena memang kegiatan normalisasi yang ada di sini itu diinisiasi oleh petani-petani Kabupaten Bekasi ya, khususnya petani-petani yang ada di Kecamatan Tambelang dan juga Kecamatan Sukawangi, karena memang selama ini sering terjadi kekeringan, kesusahan suplai air ketika masuk masa tanam. Nah, seperti sekarang ini, apalagi sekarang musim kemaraunya lagi ekstrim banget ya. Kalau kata orang-orang yang di sono katanya lagi apa sih, panas Godzilla apa tahu katanya. El Nino Godzilla kayaknya mah gitu kan, pokoknya gitulah. Kalau tahu lah Godzilla apa Ultraman, lupa saya nama sebutannya. Pokoknya musim panasnya, musim kemaraunya lagi ekstrim banget. Makanya ini supply air nih sangat penting. Kalau misalkan nggak bagus aliran airnya itu bisa bahaya para petani yang ada di Kabupaten Bekasi sini khususnya ya. Oleh karena itu ini pihak BBWS bekerja sama juga dengan PJT langsung merespon keluhan-keluhan petani Kabupaten Bekasi untuk menormalisasi aliran, salah satunya di saluran Balong Tua ini pemirsa ya. Cuma tinggal pihak dari Kabupaten Bekasi aja ini pemirsa nih. Kita belum melihat seperti apa support dukungannya, karena kabarnya katanya Bapak PLT Kabupaten Bekasi juga mau ikut ngebantu dengan ngebongkarin bangunan-bangunan yang ada di pinggiran tanggul atau di pinggiran kali yang ada di sepanjang saluran sekunder Balong Tua ini. Cuma saya masih belum tahu kelanjutannya apakah benar atau enggak ya. Nanti kita tunggu aja bersama-sama. Ya. Oh, pemirsa. Terus lanjut lagi dia ngeruk sambil dirapihin juga tanggul-tanggulnya. Bisa kalian lihat sendiri pemirsa perbedaan antara kali yang sudah dikeruk maksimal dua-duanya kiri dan kanan tuh pemirsa tuh, dengan kondisi ini yang masih belum dikeruk tanggul sebelahnya masih sangat sempit ya. Kalau kita lihat yang ini ya beda banget sama yang tadi itu yang udah lebar banget pemirsa. Bisa kalian bandingin sendiri aja dah. Nah di sini tuh udah lebar ukuran kalinya pemirsa. Mantap ya, lebar udah maksimal ini pemirsa. Air juga langsung mengalir deras banget tuh. Lihat, karena emang enak. Ke bawahnya dia udah lebar sampai depan
gorong-gorong atau jembatan yang bekas Pertamina kemarin itu, yang sebelumnya pernah udah saya buatin videonya ya, karena memang kita berangkatnya dari sono ini, dari apa, untuk khusus tanggul yang sebelah sono itu berangkatnya dari jembatan bekas Pertamina itu ya. Langsung dirapihin lagi tanggul-tanggulnya. Coba geser dulu dia, karena tuh udah penuh, udah jadi tuh tanggulnya, udah mulus banget pemirsa. Ya buka jalur lagi, ini sekalian buka jalur sekalian ngeruk. Kalau sekarang ya, kalau yang sebelumnya kan khusus 1 hari buka jalur, 1 hari selanjutnya baru mulai fokus ngeruk gitu. Tapi kalau sekarang ini sekalian buka jalur sekalian ngeruk. Nggak terlalu banyak pohonan untuk area sini, hanya cuma sedikit pemirsa yang ada berdiri di tanggulnya. Beda sama yang video di sebelumnya, itu pohon-pohonannya banyak banget, udah kayak hutan rimba. Makanya bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya ya, bisa mampir aja di beranda YouTube saya pemirsa. Oh, kemarin hutan rimba di sono habis semua dibabadin pemirsa. No, oh dia lanjut lagi ngeruk, ngebikin lebar salurannya. Masih banyak ya sedimen-sedimen tanahnya. Aduh. Tuh pemirsa, lumpur-lumpurnya masih banyak banget itu. Wah, ilah, ini beko kerjanya super berat ini rumahnya nih. Kerukan-kerukannya juga kayak gitu. Untung bagus operatornya, gacor banget pemirsa. Operatornya gesit banget. Kalau operatornya nggak gacor, nggak gesit kayak gini, nggak tahu dah kapan selesainya ya. Apalagi kan ini bekonya mungil gitu, kecil ya. Soalnya di sini tuh sebenarnya serba salah juga. Kalau misalkan kita pakai beko yang besar gitu kan, itu malah jalurnya susah, bisa masuknya susah pemirsa. Makanya tuh lebih efektif pakai beko yang seukuran ini di sini, karena tanggul-tanggulnya udah banyak yang kecil. Ini aja kadang dia harus susah payah bikin jalanannya dulu, diuruk-uruk dulu bagian tanggul-tanggul yang sempitnya biar supaya tetap bisa melaju. Kalau misalkan beko-beko yang gede itu kan lebih rawan ambles, lebih rawan kependem. Nah, makanya tapi alhamdulillahnya ya, meskipun di sini kita pakai beko yang mungil TC75 ini kalau nggak salah ini tipenya, tapi karena memang dikeruknya kiri dan kanan tuh pemirsa, jadi hasilnya juga kalau menurut saya sih udah maksimal. Ini kalinya udah lebar, dalam, aliran airnya juga udah deras. Cuma tinggal kita minta bantuan sama warga-warga sekitar aja ya, buat ikut ngerawat kalinya biar supaya nggak dipenuhi sama sampah lagi. Kalau sumpamanya ada yang mampet-mampet, yang nyangkut-nyangkut, ya tinggal dibersihin gitu bareng-bareng ya, biar supaya air tuh selamanya bisa mengalir deras, dan petani-petani juga nggak kekurangan air. Apalagi kalau misalkan masuk di musim penghujan gitu ya, air bisa cepet juga turunnya ya, nggak kelamaan nampung di atas yang akhirnya bisa nyebabin banjir gitu pemirsa. Dicari lagi lumpurnya sama dia. Masih banyak lumpur-lumpurnya, bisa kalian lihat sendiri, masih gede banget itu kerukannya. Baket yang seadanya dibikin gede, kerukan tanah-tanah dan lumpurnya sama dia. Langsung dipoles, dirata-ratain pemirsa. Muter lagi dia, dia ayun-ayun. Wah, sekarang bekonya udah nggak kerekat-kerekat lagi ya, gara-gara kemarin itu udah dikasih susu sama dia tuh. Udah dikasih susu.
tulangnya jadinya sekarang udah nggak tua lagi, udah berbalik muda lagi pemirsa. No, gacor lagi, udah makin gacor aja dia ngeruknya, gara-gara udah nggak kerekat lagi bekonya. Sampai di komen kita sama netizen, bang itu bekonya kasih oli lah katanya biar nggak kerekat begitu. Langsung direspon sama Kang Dea. Is udah ngadepin pohonan lagi bae dia pemirsa. Minum dulu dia no, kasihan no dari tadi no, panas-panas belum minum kali itu. Langsung habis punang, habis dibabat pemirsa. Pohon petai itu banyak banget ya, ilah lo terang langsung ya, galak. Beko ini bagian kata kecil mungil digalak pemirsa kalau nggak punan mah. Tuh habis punannya diratain sama dia, dibabat. Habis sudah rata terang pemirsa tanggulnya no, pohon-pohonannya dia langsung bikin jalan lagi tuh, diratain dulu jalanannya biar nggak miring ya, kiri sama kanannya itu treknya biar aman. Kalau miring kan kagak enak banget pemirsa berdirinya, jinjet. Terang ada dia tulangnya panjang sebelah. Langsung udah dibawain kopi lagi no. Wis, nyala dia langsung pemirsa. Saya kira dia mau dibawain kopi, kayak saya kira mau ngopi dulu, katanya langsung tuh ngerukin tanah-tanah yang masih numpuk di pinggiran itu ya. Yang sempit-sempit jadi lebar lagi sekarang udah. Kerukannya bukan main. Wait. Mau kemana itu dia ngebuangnya? Itu ada punan, kayaknya mau direbahin nih kali sama punan itu. Rebahin apa kagak bang? Kalau sekiranya ribet mah takut mentok bakatnya ya, takut mentok selang ya udah rebah-rebahin aja dah. Nanti juga pada tumbuh lagi, pohon-pohonan liar begini mah gampang pada tumbuhnya. Apalagi pohon pete, waduh udah cepat banget. Tapi kelihatannya enggak dirubuhin ya. Itu kalau di sini tuh namanya tuh pohon mengkudu pemirsa itu. Nggak tahu kalau tempat kalian apa namanya tuh. Dan untuk hari Sabtu ini sendiri ini kerjanya setengah hari ya. Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu libur. Karena ini kan bekonya kan bukan beko sewa, bukan punya swasta. Jadinya sama dia sistemnya kerjanya. Kayak orang-orang di dinas gitu ya. Sabtu setengah hari, Minggu libur. Terus dikeruk di dalamin. Masih munjung banget kerukannya tuh. Ya ilah, lumpurnya masih banyak banget. Sampai nempel itu lumpurnya.
Wih. Oh. Ada orang lagi di sana no. takut udah kena tonggel bucket doang pemirsa. Wah, dia ngerapiin jalan lagi. Muter lagi dia ke depan. Wih deh, langsung pemirsa tanpa berbahasa basi ini bekonya habis manuver langsung aja dikeruk itu pinggiran itu. Ya elah. Gacornya kebangetan. Wih, ini nih yang pada longsor dikeruk, yang pada longsor ke tengah kali ya. Ini saya untuk tanggulnya sendiri nih masih belum ada info ya pemirsa ya, bakal diturap juga apa enggak sama kayak yang di sebelah sini. Soalnya nih yang sebelah sini juga turapan lama ya kelihatannya ya. Tapi semoga nanti masyarakatnya juga menginisiasi untuk dilakukan penurapan itu biar supaya tanah-tanahnya nggak pada gampang nyebur ke dalam aliran kali lagi ya. Dan untuk pemerintah daerah baik dari pihak Pemda gitu kan ataupun pemerintah pusat bisa direspon ini kelanjutan dari kegiatan normalisasi yang ada di saluran sekunder Balong Tua ini untuk bisa dilakukan penurapan biar kalinya bisa kelihatan lebih bagus ya, lebih elok dipandang mata gitu. Jadi orang kalau pusing-pusing dikit juga nyore ke sini tuh, apalagi yang mau bawa pancing, joran pancing udah betah gitu, nggak perlu kemana-mana cari hiburan ya pemirsa. Kalau kalinya bersih mah nanti juga ikan nih pada nongol lagi sama. Kalau kalinya bersih mah dikerukin. Masih numpuk lumpurnya. Dipoles-poles dulu, dibikin rata, dibikin cantik tanggulnya. Masih dicari-cari. Tanah ada juga lumpur-lumpurnya ya yang masih bisa dikeruk. Muter lagi dia, geser lagi ke depan. Rapiin lagi tanggulnya pemirsa, tanggulnya miring itu ya karena sempit banget soalnya itu. Rapiin dulu. Apalagi kalau beko gede ya, beko kecil aja tuh bikin jalanan agak ribet pemirsa. Ini bagusnya ini tinggi nih tanggulnya nih, jadi dia ngambil tanahnya banyak tuh buat ngeganjel yang sebelah sono itu yang sempitnya itu. Coba kalau tanggulnya yang pas rendah gitu agak repot juga. Waduh, hampir aja mentok pemirsa. Pas bener pemirsa tilepannya, luar biasa ya. Tilepan dan hitung-hitungannya luar biasa.
Ya, bongkar itu. Gubuknya dibongkar. Lihat, warga-warga pada nonton pemirsa ya. Aksi dari Beko Mungil di saluran sekunder Balong Tua ini. Wus. Iya, karena udah lebar banget kalinya udah. Jadi air gelontor Ah. Semeter lebih itu diangkatinnya pinggiran. Iya, meter lebih. Iya, di paprasnya itu. Apa? Iya. Ngelurusin depan dia. Iya. Ini kalau di bengkok pernah dikit lagi tuh ya. Iya. Ya, enggak urut bengkok ya. Heeh. Terang banget ini. Heeh. Yang beracung. Ya, kalau rata begini semua mah kalinya nggak bakal kekeringan yang di bawah ya. Iya. Airnya gede masuk. Nyampe mana ya? Nyampe beberapa dan udah habis air sono. Sono. Betul, udah enggak ada air udah. Nah, udah pasti kalau kemarin-kemarin mah Iya. sempit banget. Ini udah mantap nih ya. Iya. Kita ke sono. Saya bilang orang nyampe aja kan. Nyampe perapatan. Dan orang dari bawah. Iya. Kalau ini maaf orang-orang pun enak. Makanya daerah sana mah kalau musim turun nyawa ya pada berantem mulu berebut air. Ini kan nyampe pengarangan bang ini. Iya. Kedung. Eh, Yang enak orang aja air laut pupuk. Kalau kering. eh. Udah lagi nih rumahnya tadi kering. Oh, lebarin lagi. 2 meter mana ya? Iya. Oh. Terus Banyak pertanyaan kayak it. Oh, masih munjung-munjungnya, lumpur-lumpurnya. yang kedua di mobil. Iya. Tapi kalau gede ya. Tapi repot juga jalannya kalau beko gede mah. Iya. Nyari jalannya. Dari bungkus semua baru deh. Iya, bisa. Banyak kan baru tempat-tempat anu doang ya. Yang rumahnya belum ya. Belum. Ada yang di atas, ada yang cetek. Iya. Ya, ini mah ini nggak ada rumah, ini baru rumah. Nah, iya enaknya. Sini mah. Ini begini dari sini. Nah, iya tuh mah. Oh. Yang mana? Dan sebelumnya di Korea aja di berantem sama pengairan sama ini maaf. Sama ini tuh. Oh, mesin rumput.
Cuma dibersihin ya padahal mah. Apa tuh kan sore di bebas juga ya. Tapi terang. Iya. Kalau terang mah mau nanam-nanam apa gak enak. Kemarin kayak apa. Eh, Ini yang ada rumput yang agak kayak ribut diem banget. iya, iya, iya. Muncrat, muncrat, muncrat. Muncrat. Tapi kakinya panas kan? Motor lah. Oke pemirsa, nah ya udah sampai sini dulu ya video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kalian beri saran masukan kalian ke kolom komentar. Ini kita udah mau balik lagi ke area depan pintu air ya. Tepat kemarin si Bang Bekonya ini ketimpa kaca tuh pemirsa di pintu air itu tuh ya. Wah, oke sampai sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dilanjut lagi di video berikutnya insya Allah ya. Saya bakal pantau terus kegiatan normalisasi yang ada di saluran sekunder Balong Tua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum. Rahayu rahayu rahayu. Lembur diurus kota ditata bersama KDM Jawa Barat Istimewa.